Suaminya memasung kepalanya dengan besi yang menahan lidahnya agar tak bisa bicara. Bagian belakangnya dikunci dan hanya dibuka atas izinnya. Ia tak berani melawan karena jika membangkang, ia akan dipukul lebih keras. Setelah kunci dicabut, barulah ia berani menoleh. 3 hari lalu, sang ayah mengintip putrinya berganti baju, namun istrinya memergoki dan menghentikannya. Dan marah. Ia mengingatkan suaminya bahwa itu adalah putri kandungnya sendiri. Namun dia sama sekali tidak menyesal, malah menampar wajah istrinya dengan keras. Lalu, dia kembali mencambuki istrinya tanpa ampun. Pemandangan kejam ini tak sengaja disaksikan putri mereka, Ana. Ana kecil tak paham mengapa ayahnya yang religius bisa memperlakukan ibunya begitu. Malam itu, perut Ana sakit sekali. Ia bergegas ke kamar mandi dan terkejut melihat darah di celananya. Ketakutan, ia meraba dan memastikan dirinya memang berdarah. Karena tidak mengerti, ia sangat ketakutan. Tiba-tiba, Ana mendengar suara aneh. Ia segera meniup lilin dan mengintip dari celah pintu. Ia melihat ibunya diam-diam mengikuti ayahnya. Penasaran, Ana tetap mengikuti mereka meski hujan turun. Ia tidak menyangka ayahnya kembali menggunakan dalih kehendak Tuhan untuk mencambuki ibunya tanpa ampun. Jeritan pilu sang ibu terasa sangat menyayat hati Ana. Malam itu, sang ibu masuk ke kamar putrinya lalu memeluk Ana sambil menangis terseduh-seduh. Keesokan paginya, Ana mencuci gaun yang terkena noda darah semalam. Ibunya mendekat dan bertanya dengan lembut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh ketakutan, Ana berkata bahwa ia merasa dirinya akan segera mati. Sang ibu tersenyum dan menjelaskan bahwa itu adalah hal alami yang dialami setiap gadis saat tumbuh dewasa. Itu hadiah hidup bagi Ana, tanda ia kini wanita sejati. Namun, ayahnya diam-diam mengawasi. Saat mandi, Daisy menjelaskan pada Angel bahwa menerima nasib adalah takdir wanita. Tiba-tiba Paul menerobos masuk, membuat Angel spontan menutupi dadanya. Ibunya pun berpesan bahwa kini ia harus memikul tanggung jawab sebagai wanita dewasa. Suatu hari, Angel menemukan 2 pria pingsan penuh luka di depan pintu. Ia merawat mereka di kandang babi, bahkan mengeluarkan peluru dari tubuh salah satunya. Bukannya berterima kasih, sang biau malah menatapnya penuh nafsu dan bersyukur nakal tiap diberi makan. Jack pun bertindak. Ia meminta Angel memanggil Marshall, lalu mereka mengendap ke kamar mandi dan mencekik sang biau dengan tali. Sang biau melawan, namun Jack menarik talinya sekuat tenaga hingga ia tak berkutik. Usai membunuh sang biau, Paul meminta putrinya membantunya mandi, namun Daisy segera menghentikannya. Malamnya Daisy mencoba menggoda Paul untuk mengalihkan perhatiannya, tapi Paul yang terobsesi pada Angel menolaknya demi Tuhan. Saat Paul mengintip putrinya berganti pakaian, Daisy memergokinya dan langsung menasihati Paul demi melindungi sang anak. Paul sangat marah akan hal itu, lalu menampar wajah Daisy dengan keras. Mendengar hinaan istrinya terhadap dirinya, Paul Ambil sabuk dan pecut. Putrinya diam-diam mengintip melalui celah pintu, tidak mengerti mengapa ibunya tidak melawan. Namun karena dirinya sendiri tidak berdaya untuk melindungi Daisy, ia hanya bisa menyaksikan ibunya disiksa. Paul membawa Daisy ke pabrik besi untuk membuatkan sebuah penutup mulut khusus agar Daisy tidak bisa membongkar rahasianya. Keesokan harinya, ia membawa Daisy ke gereja, mencoba menjinakkannya dengan cara seperti itu. Di hadapan banyak jemaat, ia mempermalukan istrinya. Angel yang duduk di bawah panggung sangat marah. Ia tidak mengerti mengapa ibunya harus menahan semua itu. Daisy memilih Terpaku, dia ingin lari dari hidup ini, tapi lama dihina membuatnya mati rasa. Ucapan putrinya bagai garam di atas luka. Putus asa, dia pergi. Lalu, di depan orang banyak, Daisy mengakhiri hidupnya. Angie menangis, menyesali ucapannya yang mendorong ibu.